Assalamualaikum Jihan, Mbak El. Kita nunggu ta. Eh, Lainnya ta oro. iya. Masih mati lampunya? Alhamdulillah baru nyala. Oh, ini masih lampu, tapi saya keluar di Oh, depan. tapi Di baterai depan aman. nggak tahu 73 lumayan lah. Pakai paketan akhirnya nggak bisa wifi. Oke. Kemarin sampai 875 bukan. Cerita apa ya kemarin? Nah, itu udah banyak orang. Kita mulai. Mungkin sudah sekitar 5 orang yang bergabung. Ya, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah yang memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kajian ini dengan istiqomah, insyaallah. Dan salawat serta salam kita atur kepada Rasulullah SAW. Ya, indah-indah sekalian, terima kasih sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Ada Bu Fitria, Bu Titi, Mbak Hanis, Mbak Nurul, Bu Loli, banyak yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kita saling sharing, saling berbagi cerita, dan karena semuanya juga sedang belajar, jadi boleh untuk membaca, kemudian mengartikan seperti biasanya. Lalu kemudian kita juga istiqomah untuk mengikuti acara ini gitu, walaupun kadang ada yang aku ikut ya tapi pokok bawah nggak baca kitabnya, nggak apa-apa, karena banyak sekali saya dan kita teladani. Baiklah, kita langsung mulai saja. Minggu yang lalu kita sudah bercerita tentang Al-Ardul Muqaddasah yang nantinya akan dilanjutkan, akan dibuka langsung oleh Ustazah Laila Fitriah. Kami persilakan. Sebelumnya mari kita awali membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ustazah Laila. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robba bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasul. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.
Baik, ibu-ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah, tadi Pun sudah memberi pengantar. Sekarang saya langsung masuk pada kelanjutan yang sudah kita bahas pekan lalu ya. Jadi seingat saya pekan lalu kita sudah membahas seorang bernama Bal'am bin Ba'uro, ya, itu adalah salah satu orang soleh gitu ya, yang dia tergoda oleh kesenangan dunia, sehingga oleh Al-Quran itu dia ceritanya itu diabadikan untuk menjadi peringatan atau menjadi pelajaran buat kita. Gitu. Nanti enggak tahu rekamannya sudah di-share atau belum ya di YouTube. Kalau belum mungkin kapan-kapan kalau ingin ditonton lagi gitu ya. Nanti kapan-kapan bisa dilihat yang terkait cerita Bal'am bin Ba'uro itu. Nah, pada hari ini saya akan lanjutkan seperti yang sudah teman dan ibu-ibu lihat di layar ya. Jadi kisah berikutnya setelah Bani Israel tertahan ya selama 40 tahun di Bukit Tih itu ya, dengan berbagai dinamika kehidupan mereka, dalam artian ya ada cobaan, kemudian setelah itu mereka ingkar ya, lalu kemudian Allah berikan nikmat, mereka ingkar lagi. Ya, Bu Uli, terima kasih. Ini Bu Uli ini di Jerman, Mbak Ervin. Selamat bergabung. Masih siang di sana, Bu ya. Oke. Jadi kisah Bani Israel setelah tersesat di Ar-Putih itu ya, lalu sampai kemudian Nabi Musa meninggalkan dan dilanjutkan kepemimpinannya oleh Yusha bin Nun gitu. Nah, kemudian ada perintah Bani Israel ini diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis, gitu ya, di Palestina, di kota suci. Nah, karena kebiasaan Bani Israel ini memang selalu ngeyel, ketika diperintah itu Yusha bin Nun sudah bilang, nanti kalau kamu diperintahkan masuk ke sini, jangan lagi bilang ya, seperti yang dulu pernah kamu katakan kepada Musa, gitu ya. Dulu kan mereka pernah mengatakan bahwa idhab anta wa rabbuka. Jadi diperintahkan tapi dia malah balik nyuruh gitu kan kepada Nabi Musa. Musa aja yang pergi ke sana. Bersama Tuhannya dan berperang melawan kaum Amalik gitu. Nah, karena itu nanti di sini akan dibahas tentang kaum Amalik dan siapa Bal'am bin Ba'uro itu. Oke, langsung ke ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal janibil akhar ya, artinya di sisi yang lain itu. Kana hakimul amaliqi wa quwaduhu qad wasalu ila sauma'ati Bal'am faqama ilaihim. Faqalu inna hajatana ilaika an tad'uwa ala jaisi Bani Israel. Nah, si Bal'am bin Ba'uro ini adalah orang yang solih, di mana dia diberi keutamaan setiap kali berdoa itu cepat terkabul doanya. Nah, ini oleh kaum Amalik dimanfaatkanlah Bal'am bin Ba'uro ini. Maka kaum Amalik ya, yang nanti akan berperang melawan Bani Israel ini, karena hakimul Amalik, jadi penguasanya Amalik atau rajanya Amalik kira-kira begitu ya. Wa quwaduhu, dan tentaranya, pasukannya, qad wasalu, mereka sudah sampai ila suma'ati Bal'am. Suma'ah itu artinya apa, semacam kuil gitu ya.
takwilnya Bal'am, faqama ilaihim. Lalu mereka koma ilaihim itu ya berdiri pada mereka, maksudnya menyambut gitu. Si Bal'am itu berdiri menyambut mereka. Faqalu, jadi pasukan Amalik tadi berkata, inna hajatana ilaika. Sesungguhnya keperluan kami kepadamu, kebutuhan kami padamu itu adalah antada'wa ala jaisi Bani Israel. Agar engkau mendoakan Bani Israel tapi buat kalah gitu. Jadi Amalik ini, bangsa Amalik ini mengatakan kepada rajanya si Bal'am tadi, kan doamu itu terkabul ya Bal'am. Karena itu doakan untuk kekalahan Bani Israel gitu. Keperluan kami mendatangi kamu itu adalah untuk mendoakan supaya Bani Israel itu kalah gitu. Faqala, lalu si Bal'am berkata, kaifa dzalika? Inna qaidahum nabiyun. Gimana bisa begitu? Pemimpin mereka itu loh nabi. Wan nabiyyu dzu sya'nin ma'allah. Sementara nabi itu punya sya'nun itu sih bisa banyak arti ya, bisa arti sya'nun itu keadaan, bisa tapi di sini kan ya mungkin diartikan kedudukan, punya kedudukan ya, ma'allah, di sisi Allah. Fala amliku an adwa alaihim. Jadi aku tidak punya kekuasaan, aku nggak berkuasa untuk mendoakan keburukan pada Bani Israel gitu. Karena komandannya aja nabi gitu kan. Gimana? Nah, nabi itu punya kedudukan tertinggi di hadapan Allah. Jadi saya nggak berani mendoakan begitu, kata si Bal'am. Lalu mereka mengatakan, Qalu kembali ke Jaish tadi, kembali ke pasukan tadi ya, kembali ke para tentara dari Amalik tadi. Bal satad'u alaihim. Nah, kata-katanya apa? Kamu harus mendoakan mereka. Wa nu'tiyakal malal wafir. Kami akan memberimu harta yang banyak. Wa takunu sahiba sya'nin fina. Kamu itu kan juga punya kedudukan di antara kami atau orang yang berpengaruh di sisi kami. Nasma'u kalimataka. Pasti kami akan mendengarkan ucapanmu, kata-katamu itu kami dengar gitu, didengar kata-katamu. Wa yamdi ra'yuka. Nah, pendapatmu itu juga akan dilaksanakan. Gitu. Innana lan naqta'a amron dunaka ba'da dzalika. Tataswirur rajulal awwala fi daulatina ya Bul'am. Jadi ada yang baca Bul'am, ada yang baca Bal'am. Jadi kata para pasukan tadi, ya engkau akan jadi orang yang berpengaruh di sisi kami. Kemudian innana lan naqta'a amron. Kami ini tidak berani memutuskan perkara tanpa kamu. Gitu, ya. Maksudnya setelah ini nggak minta-minta lagi deh gitu kamu untuk memutuskan perkara begitu. Satasirur rajulal awal, kamu akan menjadi orang nomor 1 di daulatina, di negeri kami, wahai Bal'am. Panadhara Bal'amu ilaihim. Lalu Bal'am ini melihat, nazara itu artinya kan melihat,
mungkin ya menatap mereka gitu ya. Wa qad waswasa syaitanu lahu. Nah, awalnya dia tidak mau tadi mendoakan keburukan pada Bani Israel, tapi karena diiming-iming diberi harta banyak, kemudian akan mendapatkan kedudukan terhormat. Lalu apalagi tadi? Kalimatmu, kata-katamu ini didengar, keputusanmu ini pasti akan dilaksanakan dan sebagainya. Dia kan merasa menjadi orang yang berpengaruh. Lalu akhirnya setan pun membisikkan, ya udah mau aja kalau gitu Bal'am doakan aja keburukan pada Bani Israel. Fazayyana lahu ma qad qalu. Zayyana itu asli artinya menghiasi. Maksudnya dihiasi perasaannya ini oleh setan, maksudnya dibujuk, dirayu oleh setan. Maka dekolu dengan apa yang diucapkan oleh para tentara tadi. Fatoma fil hayati dunya. Maka dia kemudian menjadi tamak pada kehidupan dunia, menjadi tergiur dengan kehidupan dunia dengan iming-iming tadi. Wa nasiya ma yantaziru indallahi minal jannah. Dia lupa bahwa di sisi Allah nanti sedang menanti apa? Al-jannah wan na'im. Di sisi Allah nanti itu sedang ada penantian yaitu surga dan kenikmatan. Allazi la yazulu idza ata Allah. Yang itu tidak akan hilang jika dia taat kepada Allah. Wa asa qaumahu. Dan dia tidak menuruti kaumnya. Maksudnya, andaikan Bal'am ini mau menahan diri untuk tidak menuruti permintaan kaumnya yang mendoakan keburukan pada Bani Israel tadi, maka sesungguhnya surga dan kenikmatan itu menanti dia, akan diberikan kepada dia kalau dia taat kepada Allah dan tidak menuruti kaumnya. Nah, kemudian wa ghalaba alaihi syaitanuhu. Ghalaba itu kan mengalahkan ya. Ya, dia dikalahkan oleh setan akhirnya. Setan berhasil membujuknya. Fadalla wa adalla. Jadi Bal'am ini sesat dan menyesatkan. Wa ba'al akhirata washtarad dunya. Dia menjual kehidupan akhirat dan membeli dunia, maksudnya menukar akhirat dengan dunia. Wa wafaqa ala ma talabuhu. Nah, dia menyepakati, wafaq itu artinya muafiq itu sepakat ya. Dia menyepakati ala ma talabuhu atas apa yang diminta oleh kaum Amalik tadi. Tsumma raqiba himaratan lahu wa sara nahwa ma'askari Bani Israila liyad'u alaihim walakin idza bil himarati la tasiru bal thabatat fi makaniha. Nah, ternyata ada kejadian yang aneh. Apa? Ketika dia mulai mengendarai keledai, wasaron nahwa ma'askar, jadi ma'askar itu apa ya, semacam perkemahan gitu di Bani Israel itu kan mereka tersesat di Argutih tadi kan mungkin ya punya tenda-tenda atau kemah-kemah gitu ya di situ. Lalu si Bal'am menuju ke situ. Ketika dia mengendarai himaroh atau apa keledai itu untuk mendoakan keburukan tadi, walakin idza bil himarati latasiru. Nah, tiba-tiba himaroh itu keledainya nggak mau jalan. Bal sabatat fi makaniha. Jadi berhenti saja di tempatnya. Dia tahu kalau si Bal'am ini akan melakukan
keburukan, kejahatan. Jadi himarnya tidak mau berjalan. Fadharabaha bi'asahu. Keledainya dipukul dengan tongkatnya. Hatta qomat wasarot. Sampai mau berdiri dan berjalan. Walam yakun sayruha illa qalilan. Tapi ternyata jalannya itu lambat. Ya. Sebentar berjalan. Hatta adat litaqifa. Setelah itu kembali berhenti lagi fi makaniha. Jadi dipecut gitu ya. Mungkin kayak misalnya kusir mengendarai kuda itu kan dipecut biar jalan gitu keledainya ya. Nanti berjalan sebentar berhenti lagi. Berjalan sebentar berhenti lagi. Jadi himar saja dia seakan punya perasaan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Gitu. Oke, sekarang Mbak Ervin lanjutkan supaya saya ada pun panel di awal. Baiklah. Tapi sebelum saya melanjutkan dari kisah yang Bal'am itu tadi saja, itu kayaknya relate sekali dengan kehidupan nyata ya. Maksudnya zaman ini kan udah banyak juga yang melakukan sesuatu dengan menukar gitu ya, menukar dunia dengan akhir. Dan itu sangat dekat dengan dunia kita ya, ya. Semoga kita semuanya terhindar dari hal-hal yang seperti dihadapi Bal'am. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kisah-kisah gimana Mbak Ervin replika sambil ngomong? Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bal waraqadat himaratuhu fil ardi. Fadarabaha daraban shadidan darban shadidan. Fadarabaha darban ashaddu minal marratil ula. Faidha bil himarati taqiqu wa taqulu. Ya Bal'am, aina tadhhab? Innal malaikata amami turiduni. Oh, enggak mungkin ya. Taruduni wa ta'iduni wa la tasmahu li bis-sayri. Atadhhabu ila nabiyillahi Yusha' fatad'u ala qaumihil mu'minina lan yakuna hadza laka abadan. Nah, kemudian tetapi pas himarnya tadi dipaksa, kemudian berdiri dan jalan hanya sedikit tadi. Kemudian himarnya itu jatuh. Waraqadat ini jatuh ya. Jatuh ke bumi. Fadarabaha darban asyaddu minal marratil ula. Kemudian si Bal'am ini memukul kembali dengan pukulan yang lebih sakit daripada pukulan pertama tadi. Faidha bil himarat tantiq wa taqulu. Kemudian akhirnya himar tadi berbicara. Tantik dan takul ini sambung. Berbicara, ya Bal'am, wahai Bal'am, aina tadhhab, mau kemana kamu? Innal malaikah amami, sungguhnya malaikat di depanku, tarud duni, mengusir gitu. Wa ta'idani, wa ta'iduni. Aku jadi semacam menahan, menghalau gitu, menghalau, menghalauku, tasmahuli, dan tidak mengizinkan aku untuk berjalan. Atadhabu ila nabiyillah, apakah kamu akan pergi ke Nabiullah Yusha'? Fatad'u ala qaumil, kemudian kamu akan berdoa Fatad'u ala qaumil, berdoa di depan kaum mukminin. Itu tidak lanjut. Lan yakuna hadza laka abadan. Jadi tidak akan terjadi. Ini tidak akan terjadi atau selamanya tidak boleh dilakukan. Oke, lanjut aja Mbak Ervin.
sampai 2 Baik, atau 3. ini lagi ya. Walakinnahu ta'ama an ayatillahi wa an hadhihi al-himarati allati nataqat adarabaha darban shadidan falmalu apa ini? Falmalu qad agharrahu wa huwa yuridu ar-rif'ata fi qaumi. Ta'ama ini apa? Ta'ama itu menjadi buta kan? Sudah terlanjur buta. Benar-benar. Tapi Bal'am ini terlanjur dibutakan dari ayat Allah wa an hadhil imarah dan tidak mendengarkan apa yang telah dikatakan oleh himar tadi. Kemudian memukulnya kembali dengan pukulan yang keras. Falmalu maka telah membuatnya turun, telah membuatnya apa? Menggoda, jadi terperdaya, kira-kira begitu. Terperdaya oleh, maka ia telah terperdaya oleh harta dan dia menginginkan jabatan tadi ya, menginginkan apa ya, rif'ah, harum namanya di hadapan kaum. Baik. Iya. Oke. Baik. Berikutnya apa ada yang mau coba? Yuk, monggo yang lainnya bisa dicoba. Siapa? Mbak Anis, itu ada Mbak Anis. Mbak Isna. Mbak Hanif. Mbak Sirli. Ayo Mbak Sirli. Nanti kita baru masuk. Anissa siap. Mbak Anis, Isna. Ayo gantian biar suaranya. Nyoba wis. Oke. Hatta iki ya. Nggih. Hati-hati blas. Hatta wasala ila jabali yusamma husban fara'a ma'askar Bani Israil wa Yusha' bin Nun fa'akhadha yad'u alaihim walakin lisanahu walakin lisanahu la yuti'uhul an fa idza ja'a yad'u ala Yusha' wa Bani Israila in qalaba lisanuhu fada'a ala qaumihi wa ala nafsihi. Oke, artikan dulu pelan-pelan. Nah, yuk. Pansaro ala darbi masolah. Sehingga sampailah di sebuah gunung yang Gunung Husban. Gunung itu bernama Husban. Dan melihat itu tadi tenda-tenda tadi itu. Ya perkemahan atau tenda tadi Bani Israil. Perkemahan Bani Israil wa Yusha' bin Nun. Fa'akhadha. Iki subjeknya siapa sih? Ya subjeknya Bal'am tadi semua wasola. Bal'am tadi. Ro'a yad'u. Fa'akhadha yad'u alaihim. Nah, jadi mulai mendoakan keburukan mereka. Tetapi lisannya
Oh, gimana ini maksudnya? Mungkin Tapi lidahnya itu tidak mau menaat, bahkan lidahnya pun nggak mau mengucapkan atau mendoakan keburukan. Bentar toh. Faiza ja'a, Jika ia mendoakan jika ia mendoakan Yusa dan Bani Israel, kolaba terbalik ya. lisannya itu malah terbalik. Lisannya terbalik. Komi. Malah dia mendoakan dirinya sendiri dan kaumnya gitu. Nah, jadi kayak balik-balik. Tadi itu sudah keledainya nggak mau jalan, terus ketika dia mendoakan itu lidahnya balik-balik sendiri, mengembalikan doa buruk itu kepada dirinya sendiri. Ya, terus berikutnya. Fanazoro. Fanazoro qaumuhu. Fanadzara qaumuhu ilaihi kaifa yaf'alu hadza. Fa jaroba atau jariba? Fajarroba saniyatan. Fajarroba saniyatan fa idza bihi yad'u ala nafsihi wa qaumihi. Falamma jarroba talisatan waqa'a lisanuhu ala sadri fa'arafa anna Allah ta'ala hafidhu lil mu'minin walan yansur asiyan ala ta'i wala kafiru ala mu'min. Kafiru. Oke, terus kaumnya menatap si Kaum. Balaam ini. Kaumnya menatap Balaam dan bertanya, bagaimana kamu melakukan ini? Ketika dia mencoba untuk kedua kalinya, waktu kembali akan keburukan pada diri dan kaumnya. Nah, jadi setelah dicoba kedua kalinya gitu lagi, doanya itu dan falamma jaroba salisatan, ketika mencoba ketiga kalinya, waqa'a lisanuhu ala sodrihi. Nah, jadi lidahnya itu, kalau ini sih mungkin secara zohirnya itu waqa'a lisanu ala sodrihi itu lidahnya itu bisa terjulur sampai ke dada gitu loh. Nah, bisa juga begitu, atau kalau makna kiasan berarti menyalahi kan antara dada dan lisannya itu tadi nggak sesuai gitu. Jadi hatinya tadi kan inginnya mendoakan keburukan pada orang lain, tetapi lisannya mengucapkan keburukan untuk dirinya sendiri. Begitu. Ya, jadi waqa'a lisan sodrihi itu punya dua makna. Kalau dimaknai secara fisik itu lidahnya sampai terjulur pada dadanya. Atau kalau dimaknai secara kiasan, maknanya adalah antara lidah dan hati itu tidak, antara lisan dan hati tidak seia sekata. Tidak seia sekata. Fa'arafa annallaha, ya ia pun mengetahui atau tersadar annallaha ta'ala bahwa Allah itu hafizun bil mu'minin. Ya, Allah itu akan menolong orang yang beriman. Walan yansura asiyan, tidak akan menolong pada orang yang berbuat maksiat. Ala ta'i'in. Jadi orang yang berasi itu tidak akan ditolong Allah untuk melakukan keburukan pada ta'i', pada orang yang taat. Wala kafir ala mukmin. Begitu juga orang kafir pada orang
beriman. Jadi orang kafir itu dia mendoakan keburukan pada orang beriman, itu nggak mempan, kira-kira begitu. Orang yang bermaksiat juga nggak mempan mendoakan orang yang taat. Nah, kira-kira begitu pelajarannya. Oke, gantian deh. Masa Anissa nggak mau baca? Mbak Anissa. Bagian menyimak. Mbak Shirley, Mbak Shirley. Mbak Sirli, ayo Mbak Sirli. Nggih. Bismillah mencoba tadi agak kurang menyimak jadinya enggak. Maaf kalau nanti enggak nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala liqaumihi qad da'at minni al-akhirah wa da'at minni ad-dunya kafarat billahi hina da'wati ala nabi wa qaumihi fa akhadha minni ismuhul a'dham. Iya tah. Ini tadi gimana bacanya? Atau kafar tuh Mbak Sirli? Kok hilang ya? Coba Iya tadi. benar. Mbak Ervin ininya hilang ya? Apa? Oh, Mbak Ervin hilang malahan. Jadi nggak ada ini, nggak punya buku di rumah. Oh iya ada, belum saya print. Ini ada yang apa? Yang apa? Sebentar. Nggak berani baca apa enggak? Maksudnya kalau bisa dilanjutkan. Di WA Mbak itu ada itu, dikirim Ervin. Oh iya. Di WA. Yang di foto ini dah. Ini ya, saya ada bukunya. Ada di dalam sini. Coba saya cari. Dulu. Nah, coba dibaca di buku. Ini. Tadi halaman 76 nggih. Halaman 76. Tadi sampai halaman Faqala tadi liqaumihi. Faqala liqaumihi. Faqala liqaumihi. Halaman berapa ini Ustazah? Pakai buku ini enggak sama sih ya. Kalau buku saya tuh 174. Kalau yang di PDF. Yang ini saya pakai yang di PDF. 74. 76. 76. 76. Oh ya. Faqala liqaumihi ya. Faqala liqaumihi qad da'at minni al-akhirah wa da'at minni ad-dunya kafarat billahi haina dakwah. Ya benar nggih, dakwah ala nabi wa qaumihi fa akhadha minni ismuhul a'dham. Lalu wa fushilat fi du'a alaihim falamal li indakum wal ya falamala li indakum wala falama lali indakum wala syawari apa itu? Syura. Wala syura. Walakin bakiyat al-hilah wal mak. Nggak tahu ini apa ini. Wal makar. Wal makru. Oh, wal makru. Artinya makar. Saya terpental. Sempat hilang sebentar tadi. Ya, jadi faqala ini. Halo? Ya. Ya. Ya, jadi Bal'am ini berkata kepada kaumnya, qad dha'at minni al-akhirah.
Jadi akhirat telah hilang dariku. Gitu kan? Wada'at minni ad-dunya. Nah, yang tersisa itu tinggal dunia. Ya. Doat juga. Doa juga. Jadi doa yang pertama itu hilang, doa yang berikutnya artinya tersisa. Mungkin ini kayak apa ya? Kayak ungkapan gitu. Kadang ada kan macam peribahasa begitu. Jadi doa mini al-akhirat, doa mini ad-dunya. Ada pepatah bahasa Inggris itu apa ya? Who wants lose all, apa ya? Saya agak lupa. Pokoknya intinya gini, siapa yang menginginkan semuanya, maka dia akan kehilangan semuanya gitu. Nah, jadi kalau orang itu menginginkan dalam tanda petik dia rakus gitu, maka justru dia akan kehilangan semuanya. Nah, jadi ini qad dha'at minni al-akhirah wa dha'at min ad-dunya. Kafartu itu kafartu ya bacanya. Kafartu billah. Aku kafir kepada Allah hina da'autu ala nabi wa qaumihi. Ketika aku mendoakan keburukan pada nabi dan kaumnya. Fa'aqadha minni ismahul a'zam. Jadi apa namanya? Allah fa'aqadha itu kan mengambil, atau mungkin bisa diartikan hilang dariku ismu al-a'zam. Jadi namanya yang agung. Bentar, kok ismahu ini kembali ke apa ya? Maksudnya ismuhu, nama agung Allah itu akhirnya dicabut dariku. Jadi mungkin kan Allah itu memberikan, misalnya Allah itu punya sifat ar-razzaq, maha memberi rizki. Nah, rizki mestinya diberikan dia. Tapi karena dia berbuat maksiat, tadi akhirnya dicabut. Misalnya Allah punya sifat itu menjadi hilang, diambil saat fasyalat doa alaihim, jadi keburukan mereka. Fala malali indakum wala untukku, ya apa namanya, dan kedudukan yang tinggi di antara kalian. Tadi kan dia kan apa namanya, haus harta, haus kedudukan, kan begitu toh awalnya tadi dia menerima apa namanya, permintaan dari kaumnya tadi karena ada iming-iming harta, iming-iming kedudukan, menjadi orang terhormat di kalangan kaumnya, begitu tadi yang diinginkan oleh si Bal'am. Nah, tapi dia bilang wa fasyaltu fit du'a alaihim, aku sudah gagal mendoakan Bani Israel. Fala malali indakum wala syura, aku enggak punya lagi harta dan kedudukan yang tinggi di antara kalian. Walakin baqiyatil hilatu. Nah, wal makru. Nah, tapi yang ada, yang tersisa itu adalah hilah, tipu daya, wal makru, dan makar. Nah, jadi mungkin ya si Bal'am ini masih akan melakukan hilah dan makar yang lain gitu. Karena kalimat berikutnya itu qalu kaifa naf'al. Jadi kaumnya bertanya, bagaimana kami akan melakukan ini? Qala, dia berkata, Bal'am, innallaha la yu'adzibal qauma idza amat fihim al-fahishata wa fa'alu dzanban. Nah, jadi sesungguhnya Allah itu benar-benar akan mengadab suatu kaum idza amat fihim al-fahisyah. Amat itu kan menjadi umum atau kalau bahasa sekarang itu normalisasi kemungkaran, kira-kira begitulah.
Jadi sesuatu yang awalnya tidak baik terus menjadi umum, menjadi biasa orang melakukan gitu. Nah, maka ini kata si Bal'am, sesungguhnya Allah benar-benar akan mengadab kaum idza amat fihim al-fahisyah. Jadi kalau keburukan itu menyebar, ya menjadi umum, menjadi biasa gitu. Wa fa'alu dzanban, dan mereka melakukan dosa. Fa idza aradtum an yahilla ghadaballahi ala Yusha' wa qaumihi fala alaikum illa an tazayyanu nisa'akum wa ba'athuhunna kabai'atin ila ma'askaril yahudi min bani Israel. Nah, jadi dia ini punya tipu daya, punya muslihat, punya makar yang lain, ya, karena tidak berhasil mendoakan keburukan pada Bani Israel tadi, dia melakukan tipu muslihat yang lain. Apa dia mengatakan? Kalau keburukan, ya, fahisyah itu sudah merajalela dilakukan di suatu kaum, lalu mereka melakukan dosa, nah maka ini pasti Allah akan mengazab. Nah, faida aradtum an yahilla ghadaballah, jika kalian ingin kemurkaan Allah itu Suaranya hilang-hilang Ustazah. Alaikum mereka. Ini bagi aktivis gender. Perempuan aja jadi korban. Jadi katanya perempuannya yang harus digoda ini supaya Allah menurunkan azab pada kaumnya. Nah, ini menurut si Yusha' bin Nun tadi, ya. Tidak ada cara lain. Jadi fala alaikum illa, kecuali gimana? Ya, tadi orangnya hilang-hilang. Sekarang Ustazahnya hilang, Mbak. Oke, karena Mbak Ella ini lagi mati lampu di rumahnya, pakai koneksi internet, bukan wifi, sehingga gitu ya, nyapa-nyapa. Saya lanjutin aja, sebagaimana yang dijelaskan sama Mbak Ella tadi. Yusha' bin Nun tadi akhirnya menyesal atas doa yang telah dilakukan tadi, tapi dia masih punya hilah gitu, masih punya siasat yang lainnya, siasat jahat yang lain selain mendoakan. Nah, salah satu siasatnya adalah, nah ini, dia berkata, sesungguhnya Allah itu akan mengadab suatu kaum kalau sudah menormalisasi keburukan gitu, kekejian, dan mereka tak berbuat dosa. Allah akan menghalalkan bagi mereka kemurkaan Allah. Wadallah ala Yusha' wa qaumihi, dan kaumnya. Fala alaikum illa antazinu nisa'akum. Tapi kalau misalnya dengan cara menormalisasi al-fahisyah tadi belum berhasil, maka godalah perempuan-perempuannya gitu ya. Maksudnya rusaklah perempuannya tadi. Maka kalau rusak perempuan akan rusak pula kaumnya. Ya begitu. Wa ba'atsuhunna kabai'atin ila ma'askaril yahudi min bani Israil. Kemudian mereka akhirnya bangkit. Ya, Mbak Ella, dilanjutkan monggo. Bang Atul. Ya, tadi keluar. Nah, Iya. wab'atsuhunna itu maksudnya kirimkan mereka, perempuan-perempuan tadi, kabai'at, untuk menjadi penjual. Nah, jadi menjadi penjajah, itu maksudnya menjajakan dirinya ila ma'as Yahud. Dia di kemah-kemah itu tadi, perempuan itu suruh menjajakan diri, begitu. Min Bani Israel, kepada Bani Israel. Ya, jadi pelecehan perempuan sudah zaman dulu. Masya Allah.
begitu mulianya Islam ya mengangkat derajat perempuan. Karena zaman dulu ya itu dianggap salah satu dari kemungkaran itu adalah perempuan yang paling bisa diperdayakan untuk bisa membuat fahisyah itu tadi. Nah, jadi perempuan-perempuannya itu dihiasi, didandanin atau digoda, dirayu gitu kan. Nah, terus jadikan mereka-mereka itu penjual untuk menjajakan diri mereka ke tenda-tenda atau ke kemah-kemahnya kaum Yahudi dari Bani Israel itu. Nah, ini sarannya si Bal'am. Famata waqa'a rajulun min Bani Israila. Famata, mata kapan ya, bukan. Famata waqa'a rajulun min Bani Israila fil fahisyati arsalallahu alaihim ghadabahu alaihim fawafaqu ala hadzal ra'yi. Nah, jadi ini kelanjutan si Bal'am mengatakan, maka ketika seseorang dari Bani Israel itu terperosok ke dalam kemaksiatan, dalam fahisyah, keburukan, arsalallahu alaihim ghadabahu alaihim. Nah, jadi nanti Allah akan mengirim murkanya, azabnya akan ditimpakan pada mereka, pada seorang yang melakukan keburukan tadi. Nah, atas saran dari Bal'am bin Ba'ura ini, fawafaqu, kaumnya menyepakati ala hadzal ra'yi, atas pendapat ini. Oke. Kemudian wa marrat imra'atun minhum ismuha kisbati birajulin min uzamai Bani Israila. Fakhala biha fi khaymatihi wa waqa'a fil fahisyah. Nah, kemudian setelah itu lewatlah seorang perempuan, ya, dari ini ya, wa marat imra'atun minhum, di kalangan mereka ada seorang perempuan yang namanya Kisbati, ya. Nah, Kisbati ini tiba-tiba melintas lewat birojulin, ya mungkin dia merayu gitu seorang lelaki di hadapan seorang lelaki min udhama Bani Israel, dari orang pemuka kaum Israel tadi, ya, pemuka atau pembesarnya Bani Israel tadi. Fakhola biha fi khaymah. Nah, terus mereka apa? Berduaan di tenda tadi. Nah, karena berduaan, nah ya ini kayaknya perempuannya dari Amalik tadi, dari kalangan mereka, memang dijadikan umpan gitu ya, untuk menggoda lelaki Bani Israel lewat. Terus ada pembesar kaum Bani Israel di situ, lalu mereka berdua. Nah, setelah berdua apa yang terjadi? Ya, mereka melakukan kemungkaran itu. Maka terjadilah wawaqa'a fil fahisyah. Ya, terjadilah perbuatan keji, mungkin ya perzinahan begitu. Ya. Nah, fa'alzalallahu at-ta'una. Nah, karena itu tadi mereka telah berbuat fahisyah, berbuat keji, maka menurunkan at-ta'un. Ta'un ini kan kita hari-hari ini sering dengar ya, ta'un. Nah, jadi at-ta'un itu maradaiyun yaqtulu sahibahu wa yansiru bainan nas. Jadi ya penyakit yang menyebar dan membunuh, mengancam, yang terkena ini terancam meninggal gitu. Nah, jadi penyakit taun itu adalah penyakit yang mematikan, yang menyebar di tengah-tengah manusia gitu. Nah, kemudian Allah menurunkan taun itu ala Bani Israel, famata minhum sab'una alfan. Nah, sampai yang meninggal itu 70.000. Banyak juga 70.000 ya, jazaan ala wuqu'il fahisyah fihim, sebagai balasan atas perbuatan keji yang mereka lakukan. Faqama rajulun mu'minun ismuhu Finhas. Nah, kemudian ada seorang lelaki bernama Finhas.
dia bangun, bangkit. Wa hamala harobatahu atau hirbatahu thumma dakhala ila qaimatil fajri wal fajirati fata'anahuma thumma hamalahuma ala hirbatihi wa waqafa fi wasatil maidani yaqulu Allahumma inni qataltu min asaka wa waqa'a fi al-fahishata farfa' anna ta'un. Kan kita diajarkan pandemi ini kan doanya kan Allahumma rfa' annal bala kan. Nah, ini ada farfa' anna ta'un. Jadi angkatlah dari kami ta'un itu. Nah, jadi ini seorang lelaki bernama Finhas itu kemudian dia bangun wahamala hirbatahu, dia membawa apa ya, mungkin semacam tombak gitu atau pedang atau apa ya semacam begitulah, jadi alat ini. Tsumma dakhala ila qaimati, alat untuk membunuh ya. Tsumma dakhala ila qaimatil fajri wal fajirah, masuk ke tendanya pelaku keburukan tadi, fajir wal fajirah. Jadi laki-laki dan perempuan tadi. Nah, kemudian fato'anahuma, lalu ditikamlah mereka berdua. Tsumma hamalahuma ala hirbatihi. Ya, lalu dibawa ke apa ya, mungkin tombaknya tadi itu masih menancap gitu ya di tubuhnya si Fajir dan Fajirah tadi. Wa waqafa fi wasatil maidan, kemudian dia membawa ke tengah-tengah lapangan, yaqulu, lalu dia berkata, Allahumma inni qataltu, ya Allah sesungguhnya aku telah membunuh min asok, dengan man asoka, itu siapa yang bermaksiat padamu. Ya, jadi sesungguhnya aku membunuh orang, ini tadi saya pikir aso tongkat, tapi tidak. Di sini adalah sesungguhnya aku membunuh apa yang bermaksiat padamu, gitu. Wa waqa'a fi al-fahisyah, dan yang telah melakukan keburukan. Farfa'an ta'un. Nah, lalu angkatlah atau hilangkan penyakit taun tadi. Nah, kemudian wa rafa'allahu azza wa jalla at-ta'una an bani Israil. Kemudian Allah menghilangkan taun dari Bani Israil. Walam yabqa illal muwajahatu ma'al amali. Ya, tidak ada hal lain yang harus mereka lakukan kecuali apa, muwajahah, ya menghadapi kaum Amalik tadi. Ya, jadi setelah didatangkan taun, kemudian salah satu dari pemuka mereka, mungkin itu tadi semacam kisosnya gitu ya. Jadi dia membunuh Fajir dan Fajirah itu tadi, menikam tadi. Nah, maka kemudian dia berdoa kepada Allah agar mengangkat atau menghilangkan penyakit taun yang melanda Bani Israil atas perbuatan keji yang mereka lakukan. Mungkin sampai sini dulu, ini pas sampai di bintang ini kalau di buku saya. Semoga manfaat apa yang kita kaji sore hari ini. Sudah jam 5, saya serahkan ke Pak Erkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali kisah pada sore hari ini. Yang pastinya ini akan memantik semangat teman-teman untuk menyaksikan atau mengikuti kegiatan ngaji kitab kita di hari Rabu pekan depan. Karena kisah di mana Al-Amalik dan juga si Bal'am tadi sangat menarik sekali dan dapat kita ambil pelajarannya pastinya di kehidupan nyata di saat ini, karena nggak jauh beda ternyata yang terjadi di zaman dahulu kala dengan apa yang terjadi saat ini gitu ya. Terima kasih, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Saudara Lailatul Fitriyah dan teman-teman sekalian yang sudah bergabung pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Teacher Terima kasih.